rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, muslimin muslimat, Bapak Ibu sekalian, rekan sejawat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmatnya, limpahan nikmatnya, kita masih bisa berkumpul di sini dalam aktivitas kebaikan, aktivitas yang tidak saja menambah dan saling mengingatkan nasihat keilmuan kepada kita semua, tidak, tetapi aktivitas ini lebih dari sekedar itu. Mudah-mudahan ada limpahan keberkahan yang itu nanti akan disusul dengan berlipat-lipatnya kebaikan dan menghiasi segala sendi kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas secara tenang, secara nyaman, aman juga di tengah-tengah kehidupan kita ini. Beda sekali dengan mungkin saudara-saudara kita, muslimin muslimat di Gaza ya atau di Palestina yang hari demi harinya penuh dengan suasana yang mencekam ya. Dan bentuk syukur kita adalah salah satunya adalah kita terus mensupport, memberikan berbagai macam dukungan semampu kita untuk saudara-saudara kita di sana. Dan salah satu yang lain adalah kita mencoba untuk menggali ilmu lah. Salah satunya adalah kita mencoba untuk memberikan atau flashback sejenak apa yang telah terjadi di tanah yang diberkahi itu ya di bumi Syam, di tanah Palestina, yakni apa yang telah terjadi di sebuah generasi yang sangat luar biasa, yang itu juga sangat sudah kita kenali, yaitu generasi Salahuddin Al-Ayyubi, yang namanya sangat disegani ya, sangat terkenal, sangat populer di baik itu di kalangan muslimin sendiri kita, bahkan juga di negara-negara barat ya, kaum non muslim itu sangat respect ya, sangat memberikan apresiasi tersendiri terkait tentang Salahuddin Al-Ayyubi ini karena kiprahnya yang sangat luar biasa. Baik, untuk selanjutnya mungkin sholawat serta salam ya, tetap terus kita haturkan kepada teladan utama kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, eh, judul sharing yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Lebih tepatnya kita akan memotret bagaimana model ya, sebuah model kebangkitan yang itu dialami oleh sebuah generasi, tidak hanya satu dua generasi, bahkan sampai generasi ketiga yang itu nanti melahirkan sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga nanti kita bisa mengambil hikmah di sini, pola-pola apa yang mungkin bisa kita teladani, ya minimal dalam diri kemasyarakatan kita ya di tengah-tengah kita semua. Nah, apa yang akan saya sharekan pada pagi hari ini sepenuhnya saya ambil dari sebuah buku ya, karangan Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Ini bukunya. Mungkin ada, oh kelihatan nggak ya? Mungkin teman-teman, oke, ya, saya lupa memasukkan ke dalam slide. Eh, Mungkin teman-teman ada yang sudah punya ya model kebangkitan umat Islam. Ini bisa dibilang buku sejarah, bisa juga dibilang bukan buku sejarah karena sangat komprehensif sekali. Di buku ini tidak ditemukan bagaimana aksi-aksi heroisme seorang Salahuddin. Di buku ini juga tidak ditemukan bagaimana kecamuk perang itu berjalan antara pasukan muslimin dengan pasukan apa tentara salib. Tidak, tetapi justru buku ini memotret bagaimana sosok Salahuddin Al-Ayyubi itu muncul. Makanya di buku ini saya ambil saya cantumkan di slide ini ya, dituliskan upaya 50 tahun gerakan pendidikan melahirkan generasi Salahuddin dan merebut Palestina. Nah, ini menarik. Judul asli buku ini adalah Hakaza Zoharo lil Salahuddin wa Hakaza Adad Al-Quds. Beginilah generasi Salahuddin itu muncul. Jadi ada proses kemunculannya dan beginilah cara bagaimana Palestina itu direbut kembali. Nah, intinya ya di buku ini disebutkan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan manusia dari langit.
Ya Allah turunkan karena kasih sayangnya, ya jelas. Tetapi bukan sosok yang itu mukjizat tiba-tiba ada muncul di tengah-tengah masyarakat yang sedang terzolimi dan menyelesaikan masalah itu dengan begitu cepat gitu ya. Tidak, bukan seperti itu. Bukan semata-mata bahwa Salahuddin itu seperti sosok herois gitu ya. Bahasa kita sekarang mungkin anak-anak hari ini bilangnya Avenger gitu, bukan. Tapi sosok Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah sosok yang itu dimunculkan dari sebuah generasi. Ada kata 50 tahun di sini. Ini berarti menandakan bukan sesuatu yang instan ya. Bukan hanya bermodal semangat saja setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang itu bisa bersifat sporadis ya, tidak ya. Tetapi ada sebuah pondasi di sini yang dibangun oleh banyak orang dan banyak generasi, terutama para ulama di sini yang berperan. Itu yang pertama, ada kata 50 tahun yang itu menandakan ini bukan proyek jangka pendek. Ini nafasnya butuh nafas yang panjang. Dan yang kedua adalah kata generasi di sini. Di sini bukan sosok individu Salahuddin saja yang muncul ya. Di sini ada aspek apa ya, kolektivitasan ya, kebersamaan dalam sebuah kebangkitan. Kebanyakan dari kita ketika kita membaca buku sejarah, terutama mungkin kisah-kisah herois ya, sejarah-sejarah pahlawan Islam, mungkin generasi sahabat, itu kebanyakan terpotret sisi-sisi heroiknya saja, peristiwa besarnya saja, kemudian siapa tokohnya di situ. Itu wajar. Ketika ada buku sejarah yang memunculkan hal seperti itu sebenarnya wajar karena memang dalam sebuah peristiwa besar biasanya ada aktor yang itu dimunculkan sebagai protagonis dari cerita atau kisah tersebut. Siapa tokoh utamanya, siapa lawannya, bagaimana kecamuk perangnya dan konfliknya dan endingnya seperti apa. Nah, itu wajar. Dan di kemenangan Muslimin di Perang Salib ini, sosok yang paling populer di telinga kita ya jelas Salahuddin Al-Ayyubi. Itu yang paling populer, yang paling terkenal, yang paling harum namanya lah. Dan itu sekali lagi wajar. Tapi itu tidak begitu dimunculkan di buku ini, di buku ini ya, model kebangkitan umat ini. Justru yang dimunculkan bagaimana adalah prosesnya. Kita sering berpikir bahwa kita butuh apa ya, sosok seperti Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, untuk keluar dari keterpurukan ya. Kita butuh sosok pemimpin yang soleh kayak gitu ya, untuk bisa bangkit dari kemunduran. Nah, perlu diketahui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ini lahir dari sebuah generasi. Dia itu muncul dari generasi yang memang sudah siap. Siap untuk menanggung beban, menanggung tanggung jawab dari permasalahan di masanya itu. Itu artinya Salahuddin nggak sendirian di sini. Ada banyak individu-individu yang berkumpul, yang saat itu memiliki kapasitas yang mungkin setara, yang sama seperti Salahuddin. Sama-sama berkelas, sama-sama berilmu, sama-sama berjiwa bersih, dan seterusnya. Dan ini penting. Ini saya tuliskan bahwa sosok Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah dalam tanda kutip ya, hanya sebagai juru bicara saja dari sebuah generasi. Hanya juru bicara. Sederhananya ya tanpa mengurangi kapasitas Salahuddin Al-Ayyubi yang hebat itu ya. Beliau memang luar biasa dahsyat ininya ya, kemampuan kapasitasnya. Tetapi andai kata tidak ada Salahuddin pada saat itu ya, tidak ada Salahuddin, tidak ada sosok Salahuddin sekalipun, pasti akan ada sosok-sosok yang lain yang akan menjadi juru bicara seperti Salahuddin di generasi itu. Jadi generasi Salahuddin Alayubi ini adalah generasi yang dipersiapkan. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mempersiapkan? Ya nggak? Bagaimana persiapan itu dilakukan? Apa prosesnya? Ya? Apa yang sudah dijalani selama puluhan tahun itu? Apa tantangannya? Apa pencapaian-pencapaiannya? Apa karya besarnya? Itu dibahas di buku ini. Jadi dari sini kita ketahui bahwa nanti Salahuddin Alayubi itu lahir dari sebuah desain, direncanakan gitu ya, dari sebuah proses. Ada bahasa bahasa syar'inya itu sunatullah di situ yang berlaku. Di mana sunatullah ini bisa kita baca, bisa dipelajari, dan bahkan bisa diulangi. Sunatullah itu sifatnya pasti, dimanapun pasti akan berjalan sunatullah. Jadi jika hari ini ya hari ini kita memimpikan bahwa Palestina akan merdeka, ya, Palestina will be free gitu ya.
Pertanyaannya adalah sunatullah apa yang sudah kita kerjakan untuk mengupayakan tujuannya adalah memerdekakan Palestina. Dan sudah berapa lama upaya itu, sunatullah itu kita kerjakan? Apa sudah seidentik dengan generasi yang telah dilakukan oleh generasi Salahuddin? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab hari ini. Nah, dan begitulah seharusnya kita memandang sebuah sejarah. Bahwa sejarah itu bukan dipandang hanya seperti sebuah nostalgia saja ya. Kita punya sejarah dan kita membanggakan sosok dalam sejarah itu, ya, tidak hanya itu. Bahwa sejarah itu harus dipotong atau dipotret sebagai sebuah sesuatu yang utuh. Apa pola-pola untuk bisa menghadirkan sejarah itu? Kalau itu adalah sejarah kebaikan, kebangkitan, apa pola yang bisa kita tiru? Kalau itu sejarahnya adalah sebuah sejarah keterpurukan, nah, apa pola yang bisa kita hindari? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah yang sudah mereka lakukan gitu ya. Itu adalah generasi yang sudah terdahulu, sudah mereka lakukan. Laha ma kasabat. Bagi mereka itu sudah mereka dapatkan apa yang mereka upayakan. Mereka mengupayakan atas apa yang mereka alami pada saat itu. Walakum maka sebetum. Dan kalian, ya kita sekarang yang membaca ini, akan mendapatkan apa yang telah kita upayakan. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh hanya memandang kita hari ini menunggu sosok Salahuddin Alayubi sajalah. Enggak bisa seperti itu. Sosok yang akan datang seperti Salahuddin Alayubi itu adalah sosok yang berhasil kita upayakan untuk kita lahirkan. Wala tas'aluna amma kanu ya'malu, dan kita tidak akan membebani atau ditanggungi sebuah beban apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi sekali lagi ya, sejarah bukan hanya nostalgia indah untuk dibanggakan atau getir untuk dikenang, tapi sejarah itu penuh dengan sunatullah, pelajaran yang bisa diulang. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Apa sih yang terjadi gitu. Kita mungkin memotret masa kelam dari eh, beberapa generasi sebelum Salahuddin lahir ya tentunya, yaitu peristiwa yang disebut dengan peristiwa Perang Salib. Seperti yang kita ketahui bahwa kaum muslimin itu eh, begitu mudah dihabisi oleh kekuatan pasukan salib di tahun sekitar 491 sampai 492 Hijriah. Pertanyaannya adalah mengapa kaum muslimin sekitar itu ya, sekitaran tahun itu begitu mudah untuk diobok-obok, diluluh lantakkan oleh kekuatan pasukan salib. Bahkan luar biasanya data yang diberikan itu menyebutkan ada pembantaian yang itu sangat mengenaskan ya. Dan mereka dengan jujur ini orang-orang barat itu menuliskan bahwa dalam satu hari, ini saya kutip dari pernyataannya Karen Armstrong ya, di bukunya Perang Suci itu ya. Itu sekitar 40.000 satu hari. 40.000 muslimin itu dibantai. Dan itu sipil ya, anak-anak, wanita, atau orang-orang bukan militer itu dibantai. Satu hari 40.000. Sampai-sampai diceritakan, diriwayatkan bahwa kuda itu ya kalau lari, itu kan biasanya memercikkan debu. Tanah itu bertebangan, ya debu-debu itu bertebangan. Tetapi itu tidak. Saat itu ketika kuda itu lari, kencang berlari gitu, memercikkan darah. Karena darah manusia itu yang dari korban muslimin di situ itu sampai tingginya genangan darahnya itu menyentuh mata kaki kuda. Ya, nggak bisa dibayangkan 40.000. Itu data dari Karen Armstrong ya. Kalau data dari muslimin biasanya lebih dari itu. Saya pernah membaca sekitar 70.000 dalam satu ekspedisi penyerangan itu 70.000, luar biasa. Sekarang aja mungkin kita tahu Gaza korbannya sekitar 16 ribuan kalau tidak salah terakhir beberapa hari yang lalu saya cek ya, nggak tahu hari ini. 16 ribu itu sudah berapa hari? Sebulan lebih kan ya, hampir 2 bulan ekspansi Israel itu. Tetapi lihat sejarah mencatat dalam satu hari 40.000 kaum muslimin itu dibantai. Pertanyaannya, di mana pasukan Islam? Di mana kekuatan Islam saat itu?
Kekhilafahan Abbasiyah masih ada, masih berdiri, istananya masih berdiri. Kekhalifahan ya, ini khalifah ngomongnya, bukan presiden lagi, khalifah. Itu ada, masih ada. Namun tidak ada perlawanan, tidak ada perlawanan yang muncul. Pasukan salib itu dengan jumawanya itu bisa mengobrak-abrikan Palestina itu dengan mudah. Ya, kalau kita mau membaca sejarah sebenarnya kekhilafahan atau dinasti Bani Abbas ya atau Abbasiyah ini sebenarnya pada saat itu hanya sebagai simbol aja. Yang berkuasa justru di lapangan itu bukan khalifah ternyata, yaitu sultan-sultan. Kesultanan beberapa wilayah itu terpecah. Memang mereka mengakui kekhalifahan, tetapi secara de facto mereka yang berkuasa, sultan-sultan ini. Jadi secara fakta pecah kaum muslimin. Tidak hanya di sekitaran Baghdad aja ya dan Syam saja yang pecah, tapi sampai ke wilayah muslimin yang sebelah barat ya, Maghrib, Andalus, itu juga pecah. Dari satu kekhalifahan itu pecah menjadi 21 negara bagian yang disebut dengan Tawaif. Itu luar biasa. Pecah sih nggak masalah, saling perang, saling baku hantam, saling bunuh-membunuh mereka semua. Nah, Eh, padahal ya, kalau mau dikaji, ternyata kekuatan musuh itu ya sebenarnya biasa-biasa aja. Kekuatan pasukan Serb itu sebenarnya nggak begitu spesial, nggak begitu istimewa. Apalagi kita tahu bahwa di era itu sebenarnya mereka itu misi peperangan perang salib itu kan muncul karena ada konflik di Eropa sendiri. Eropa itu sebenarnya konflik antara elit-elitnya dengan masyarakatnya itu sangat bersih tegang, ada konflik horizontal di sana. Nah, salah satu upaya untuk bisa memberikan sebuah jalan tengah adalah di sini Paus ya, Paus Urbanus kalau tidak salah itu memberikan fatwa, ya ini misi perang suci ini. Siapa yang mensupport perang suci ini, siapa yang mau mendukung perang suci ini, perang salib ini, perang salib itu istilah mereka ya. Perang salib ini mereka akan dibebaskan dari segala macam tuduhan, dari segala macam dosa bahkan dan lain sebagainya. Sehingga mereka banyak sekali mensupport perang salib. Nah, latar belakangnya dari masalah di Eropa. Tetapi ketika itu mereka menginvasi Syam, Palestina, ternyata di dalam tubuh muslimin tidak ada perlawanan sama sekali. Dan ternyata terjadi sebuah perapuhan ya di tubuh umat Islam. Tidak ada sinkronisasi nilai-nilai Islam yang itu berdasarkan Quran dan Sunnah dengan praktek keseharian. Di semua bidang, baik itu bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, sampai praktek keagamaan itu bermasalah kita pada saat itu. Semuanya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Dan yang lebih parah adalah umat Islam pada saat itu merasa tidak merasa sedang baik-baik, sedang tidak baik-baik saja. Jadi mereka sakit, generasi mereka itu sakit itu mereka nggak ngerasa, ngerasa biasa aja. Padahal luar biasa ininya di lapangan itu fenomenanya luar biasa. Contohnya ya di bidang ekonomi itu inflasi di mana-mana. Untuk membeli sekarung gandum, sekarung gandum itu harus seseorang itu harus menjual rumah segitu mahalnya. Itu masyarakat yang miskin. Yang kaya justru bisa bisa memanfaatkan, bisa memfoya-foyakan hartanya. Ada kesenjangan ekonomi yang sangat besar pada saat itu. Yang kaya menghambur-hamburkan harta, yang miskin ya tercekik dengan kondisi perekonomian saat itu. Nah, belum lagi nanti ada beberapa masalah-masalah yang itu dari segi keagamaan ya, dari segi keilmuan yang itu muncul yang nggak kebayang ternyata pada saat itu sangat parah sekali gitu ya, fenomenanya. Nah, di saat keparahan seperti ini, pasukan salib masuk. Jadi pertanyaannya, pasukan salib yang kuat atau kita yang lemah? Dan semua yang tersebut di atas tadi itu adalah gejala, adalah fenomena ya. Bahasa kita simptom gitu ya. Ada penyakit yang mendasar ternyata. Ada sebuah apa ya, ya underlying disease lah bahasa kita yang itu menjadi penyebab utama terjadinya gejala-gejala dan fenomena itu tadi. Apa problem mendasarnya? Problem mendasarnya adalah masalah keulamaan dan keilmuan. Pertanyaannya ya ulama saat itu kemana?
Ada, sekali lagi ada. Dan banyak, ulama itu banyak pada saat itu. Tapi ternyata mereka semua, ulama-ulama itu tidak bisa mewarnai umat, tidak bisa mewarnai masyarakat. Ulama tidak bisa mengangkat risalah keulamaannya yang seharusnya menjadi pondasi dalam sebuah masyarakat. Saya kutip sebuah pernyataan dari ulama India ya, Abu Hasan Ali Anadawi. Beliau mengatakan bahwa umat ini tidak pernah kekurangan sosok individu yang soleh. Nggak akan pernah. Setiap generasi pasti ada satu, dua sosok-sosok yang hebat dari segi keagamaan, kita sebut ulama. Tetapi umat ini bisa saja kehilangan sebuah model komunitas masyarakat yang mencerminkan nilai Islam. Mirip hari ini kan ya? Banyak sekali ulama hari ini. Luar biasa keilmuannya, kepakarannya, Masya Allah luar biasa. Tetapi adakah model satu model komunitas kolektivitasan yang itu mencerminkan nilai-nilai Islam? Negara-negara Arab yang itu mendeklarasikan bahwa mereka negara berdasarkan Islam, ternyata sampai detik ini tidak berkutik atas apa yang terjadi di Palestina. Nah, ini pertanyaannya, pernyataan apa namanya? Problemnya ternyata di sini bahwa keilmuan dan keulamaan itu ternyata yang sangat bermasalah. eh saya kalau tidak salah ya Imam Al-Ghazali ya, Abu Hamid Al-Ghazali pernah yang sedang nanti nanti ada pembahasannya apa yang telah beliau lakukan nanti. eh Al-Ghazali itu hidup di masa-masa ini, beliau menjadi salah satu guru besar di Madrasah Nizamiyah, universitas yang paling bonafit pada saat itu. Beliau berkomentar dan ditulis di dalam kitabnya ya, di kitab Ihya Ulumuddin ya. Ini kitab yang luar biasa ya. Bisa dibilang kata guru saya ini kitab pergerakan sebenarnya, bukan hanya sekedar kitab tasawuf ya, kitab yang itu berkaitan dengan unsur-unsur kejiwaan saja tidak, tetapi ternyata kitab Ihya Ulumuddin itu justru bisa menggerakkan. Nah, ini kitab pergerakan sebenarnya. Sosial, politik masuk di situ semua. Itu Al-Ghazali itu, Imam Ghazali itu mengkritik ulama yang dekat, sengaja ingin dekat ke kekuasaan. Padahal kepakaran ilmunya itu ya nggak dalam-dalam amat. Ada kan yang seperti itu. Hanya berbekal fatwa-fatwa saja. Al-Ghazali mengatakan fasadil ro'aya bifasadil umaro. Rusaknya masyarakat itu disebabkan oleh rusaknya pemimpin. Wa fasadil umaro bifasadil ulama. Dan rusaknya para pemimpin umaro itu karena disebabkan rusaknya para ulama. Ulama yang cinta dunia, cinta kekuasaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ada sebuah fenomena yang menarik. Ini nggak kebayang terjadi pada saat itu. Terjadi penyimpangan konsep konsep mazhab atau mahzabisme ya, atau fanatisme mazhab. Seperti kita ketahui, mazhab itu lahir karena apa ya, sebagai solusi ya atas permasalahan di masa itu. Ada masalah-masalah fikih yang itu tidak terjelaskan di Quran dan Sunnah, lahirlah mazhab, sebuah metodologi untuk melahirkan dari Quran dan Sunnah itu bisa berlaku dalam hal kontekstual. Makanya kan berbagai mazhab itu terjadi berbagai macam metodologi sebenarnya. Jadi ada masalah ini nggak tercantum secara nas di Quran dan Sunnah. Jawabannya, nah mazhab itu lahir ada di tengah-tengah untuk menjawab permasalahan itu. Nah, justru yang mazhab ini yang seharusnya menjadi sebuah solusi dalam masyarakat, justru menjadi sebuah benih perpecahan. Kita tahu ada mazhab yang terkenal kan ya, ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Pencetusnya itu sebenarnya baik-baik aja kan ya. Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga tidak meninggalkan Imam Malik, tidak meninggalkan Madinah sebelum Imam Malik wafat. Sangat menghormati sekali Imam Syafi'i terhadap Imam Malik. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad yang pendiri mazhab Hambali ya. Dan Imam Ahmad benar-benar juga sangat menghormati Imam Syafi'i. Dan jangan salah, sejak mereka hidup, perbedaan itu ada, khilaf itu ada, tetapi tidak ada perpecahan. Mereka saling menghormati. Nah, lalu lama-kelamaan di abad ini, ya, abad keempat, abad kelima ini, keadaan berubah. Yang awalnya perbedaan mazhab itu adalah perbedaan ilmiah, perbedaan hanya metodologi, ternyata berkembang menjadi asobiyah, fanatisme,
apa tadi ya, fanatisme mazhab. Sehingga bahkan nanti akan ada perbedaan. Aku mazhab ini, kamu mazhab itu, sampai ke tataran rumah ya, kampung. Ada kampung itu ya isinya mazhab Syafi'i semua, nggak boleh mazhab yang lain itu tinggal di situ. Di kampung yang lain pun juga ini mazhabnya mazhab Maliki atau Hambali, tidak boleh ada mazhab yang lain yang tinggal di situ. Mereka berkelompok dan saling memusuhi satu sama lainnya. Masing-masing memiliki imam. Dan pernah suatu ketika ini benar atau enggak, ya nggak habis pikir terjadi. Di Masjidil Haram itu ada 4 imam, ada 4 mimbar, bayangkan. Satunya mimbar mazhab Maliki, satunya mimbar atau mihrab ya, mihrab mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Ada 4 jamaah sholat di Masjidil Haram. Kemudian di madrasah-madrasah mereka itu saling menistakan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Bilangnya seperti ini. Tidaklah Ahmad itu Ahmad ya pendiri Ahmad Ibnu Hambal. Ini ulama ini ya, salah satu ulama mazhab mereka itu bilang seperti ini. S- Sedang mencaci mazhab Hambali. Bilang seperti ini, tidaklah Imam Ahmad itu kafir, melainkan pengikut-pengikut lainnya, pengikut-pengikut mereka lah yang kafir. Nah, luar biasa, ya. Sampai mengkafirkan antara penganut mazhab. Itu setelah mereka ceramah, keluar madrasah, keluar masjid, rusuh, tawuran. Dan itu terjadi di mana-mana. Penjarahan antar mazhab. Ada sebuah fatwa yang unik. Seorang mazhab Syafi'i contohnya ya, itu nggak boleh menikah dengan mazhab yang lainnya. Mazhab Hambali contohnya. Kira-kira hari ini terjadi nggak? Ya mungkin bukan perbedaan mazhab ya, mungkin perbedaan manhaj, perbedaan organisasi gitu ya. Kalau kita mau nikah nih ditanya itu calonmu aktif di mana organisasinya. Nah, kayak gitu kan mungkin sudah mulai ada benih-benih yang seperti ini. Bayangkan. Ada sebuah permasalahan contohnya ya, ini masih masih permasalahan mazhab. Seseorang mengadukan hewan ternaknya hilang. Orang ini mengadukan ke imamnya, ke hukum ini ya, ke ulama ini ya, kodinya ya, hukum namanya hakimnya ya, melaporkan bahwa dia sedang kehilangan ternak. Katakanlah dia sedang dia orang ini dan hakimnya bermazhab Syafi'i katakanlah contohnya. Nah, apa kata hakimnya ini? Bilang ke orang yang sedang kehilangan ternak ini, pergi ke kampung sebelah yang itu bermazhab lain, Hanafi atau Hambali, ambil ternaknya itu halal bagimu. Sampai segitunya. Ini terjadi dan dampaknya itu sangat luar biasa. Ada kerapuhan keilmuan di situ. Mindset para ulama itu benar-benar mindset asobia, mencari kekuasaan, duniawi dan seterusnya. Dan itu mulai dari elit-elitnya sampai masyarakat kecil. Jadi ada distorsi terhadap ilmu. Bagaimana ilmu ditempatkan, bagaimana ilmu itu diamalkan ya. Dan yang ketiga, problem dasar juga adalah pada saat itu di abad kelima ini muncul 2 pemikiran yang itu sangat populer. Yang pertama adalah pemikiran filsafat yang itu berdasarkan rasionalisme, yang itu dibawa dari Barat, ya Aristotelian lah dari Yunani, itu berkembang saat itu. Yang paling menonjolkan ini, yang terkenal kan Ibnu Sina. Ibnu Sina kan ahliatnya beliau masih menjaga akidah atau tidak itu kontroversi. Tapi Ibnu Sina sangat sangat getol sekali mendalami filsafat, sangat getol sekali sampai oke lah sebenarnya filsafat itu penting ya. Karena kalau itu mempertanyakan tentang keilmuan, ilmu-ilmu tentang ilmu dunia nggak masalah. Tetapi pada saat itu filsafat digunakan untuk menanyakan hal-hal ghaibiyat, hal-hal yang itu berkaitan dengan ketuhanan, keberadaan Allah dan seterusnya. Filsafat masuk ke ranah itu. Jadi akhirnya ya enggak, ya kocar kacir gitu ya pemahaman mereka. Itu satu. Yang kedua adalah pemikiran kebatinan yang itu diperakarsai oleh kelompok Syiah itu sangat-sangat merajalela dan mengakar pada saat itu. Bahkan Syiah itu punya institusi yang kuat, berbentuk dinasti bayangkan ya. Berbentuk dinasti, dinasti Fatimiyah di Mesir namanya. Yang memperakarsai adalah Ubaidiyah.
dinasti Fatimiyah Ismailiyah kalau nggak salah, itu Syiah berdiri hampir 300 tahun, bayangkan, di Mesir. Dan itu nggak hanya pemikiran saja, sampai ke militer juga. Ya mungkin hari ini mungkin mirip juga ya. Ada Irak, Iran kan juga masih luar biasa ininya. Pemikiran Syiahnya sampai ke militer juga kan hari ini. Dan bahkan Syiah itu pada saat itu sempat mengkudeta kekhalifahan selama 1 tahun. Abbasiyah itu pernah vakum selama 1 tahun karena dikudeta oleh orang-orang Syiah. Luar biasa. Nah, Syiah dinasti ini ya, pemikiran batiniah ini ya, dinasti Syiah ini berada di Mesir. Dan perlu diketahui, akses yang digunakan oleh pasukan salib untuk masuk ke Palestina itu adalah akses melewati Mesir. Yang dikuasai oleh Syiah Fatimiyah itu tadi. Dibuka sama Syiah ini selebar-lebarnya silakan masuk ke Palestina melewati Mesir. Dan nanti ini dijadikan strategi oleh Salahuddin. Bahwa Salahuddin tidak mengakses Palestina dulu sebelum Mesir itu kondusif. Nanti ada ininya, ada ceritanya. Dan kurang lebih 7 tahun itu masanya Salahuddin itu mengkondusifkan Mesir dulu sebelum masuk ke Palestina. Nah, di tengah-tengah permasalahan yang luar biasa itu ya, yang sangat kompleks lah, yang mulai dari keulamaannya, keilmuannya, sosialnya juga bermasalah, masyarakatnya juga berkonflik terus, ekonominya juga tidak kondusif, membangun sebuah masyarakat sosial dan seterusnya. Di sini adalah ada beberapa ulama-ulama yang sadar. Ada ulama-ulama yang itu sebenarnya lurus, menyadari hal ini masalah ini nggak bisa dibiarkan terus-menerus. Nah, salah satu ulama yang paling menonjol dan yang paling terlihat adalah Al-Ghazali ini, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau, seperti yang saya bilang tadi, beliau itu pada saat terjadi kekacauan ini berada posisinya adalah sebagai seorang guru besar ya, rektor lah bahkan dari Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Ini adalah universitas yang paling bonafit di dunia bahkan ya di Islam pada saat itu. Ulama yang lain ada Al-Kiai Al-Hirosi, ada Abu Qasim Al-Qushairi, macam-macam. Tapi yang paling menonjol Al-Ghazali ini. Bahkan kekuatannya itu, powernya Al-Ghazali itu sangat luar biasa. Sebagai seorang guru besar Madrasah Nizamiyah, beliau bisa memberikan apa ya, instruksi ya, dalam tanda kutip instruksi ke kekhalifahan, menunjuk siapa khalifah yang pantas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Imam Ghazali itu berada di tengah-tengah permasalahan problematika umat pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali? Al-Ghazali melakukan hal yang disebut dengan al-insihab wal audah. Apa itu? Mundur untuk maju kembali. Al-Ghazali yang saat itu menjadi seorang guru besar, rektor, memutuskan diri untuk resign, memutuskan diri untuk tidak lagi menjadi guru di sana dan melakukan ini, apa ya, al-insihab ini, mundur dan melakukan sebuah jaulah. Mundurnya ini tidak lari dari masalah, enggak ya. Pengen nyari hidup aman gitu ya, terhindar dari fitnah sehingga bisa lebih nyaman hidupnya, enggak. Justru mundurnya ini Al-Ghazali melakukan jaulah untuk mencari solusi, untuk mencari apa ya, menyelami permasalahan di umat agar bisa mendapatkan solusi yang konkret untuk permasalahan itu. Padahal masyarakat pada saat itu butuh yang namanya fatwa, fatwa jihad. Karena kan sedang perang kan yang konflik di Palestina. Yang dibutuhkan terhadap ulama sekelas Al-Ghazali ini kan fatwa. Fatwa jihad. Ayo jihad, kaum muslimin jihad. Meskipun pada saat itu ada munasaroh juga banyak. Di mana-mana terjadi munasaroh. Aksi gitu ya, aksi bela Palestina kayak gitulah ya. Aksi apa namanya? Orasi-orasi untuk membangkitkan semangat umat. Tidak mempan, tidak menggerakkan umat pada saat itu. Al-Ghazali sadar yang dibutuhkan umat itu bukan fatwa jihad. Umat ini sedang sakit, sedang sekarat. Yang dibutuhkan adalah obat untuk menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Nah, mundurnya itu ya Al-Ghazali jauh lah ke seluruh wilayah-wilayah, wilayah Syam gitu ya, wilayah Hijaz di saat konflik seperti itu. eh, dan kurang lebih selama 10 tahun Al-Ghazali itu berkeliling untuk mencari atau melihat fenomena yang ada.
eh, yang dilakukan Ghazali akhirnya benar-benar mendalam, runtut, strategik gitu ya, bertahap. Al-Ghazali melakukan apa yang disebut dengan diagnosis. Mendiagnosis permasalahan umat itu sebenarnya apa. Dan dari situ beliau bisa melahirkan sebuah karya, salah satunya ini, Fadhail Batiniyah. Ini kitab berisi kritik-kritik pedas terhadap aliran-aliran kebatinan tadi. Aliran Syiah dibongkar habis sama Al-Ghazali di buku ini, di kitabnya ini. Hasil dari perenungan itu tadi ya. Dan untuk pemikiran filsafat Aristotelan tadi yang membuat pandangan hidup sebagian kaum muslimin itu kacau, itu beliau menghasilkan karya Tahafut al-Falasifah, inkonsistensi para filosof. Mau dikritik juga ini para filosof yang ngaku-ngaku filosof kebarat-baratan, mengagung-agungkan filsafat itu dikritik habis sama Al-Ghazali di sini. Dan yang terakhir beliau mencoba mencari benang merah ya antara tasawuf dengan ibadah fikih, lahirlah Ihya Ulumuddin. Ini ini sederhananya obat yang dilahirkan oleh Al-Ghazali. Dan ini berpengaruh luar biasa di masyarakat. Yang awalnya penganut filsafat-filsafat, kemudian ketika mendapatkan pemikiran dari Al-Ghazali ini, akhirnya mereka semua mengkritik filsafat. Nah, tidak hanya itu, ini yang ini intinya di sini ya. Setelah memperbaiki dasar-dasar keilmuan itu, Al-Ghazali melahirkan sebuah metodologi baru terkait tentang penerapan ilmu tadi, yaitu dengan mendirikan madrasah-madrasah baru. Madrasah-madrasah baru yang itu apa ya, nuansanya baru, sistemnya baru, dimurnikan lagi ajarannya. Dan itu ya sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu ya. Di pertama beliau mendirikan di tempat kelahirannya di Tus, di Khurasan. Madrasah ini mengintegrasikan pendidikan keilmuan dengan pendidikan kejiwaan. Jadi apa ya, ilmu yang selama ini hanya disifati kognitif aja lah, itu harus dirasakan masuk ke dalam jiwa. Sebenarnya apa yang dilahirkan oleh Al-Ghazali itu apa yang sebenarnya hari ini kita sebut dengan pesantren. Itu sebenarnya format yang di diprakarsai oleh Al-Ghazali. Pondok-pondok pesantren itu yang hari ini asrama, di mana di situ benar-benar ada pengkaderan secara sosial. Tapi yang benar ya, itu formatnya Al-Ghazali pada saat itu. Nah, tujuannya apa? Al-Ghazali berupaya dari madrasah-madrasah baru ini melahirkan generasi baru ulama yang sudah bebas dari hubud dunia tadi ya. Ulama yang disebutkan ulama ulama yang mengutamakan duniawi dan berhasil. Dari pendekatan metodologi ini lahir generasi ulama yang baru dan salah satu nama generasi atau nama ulama yang itu lahir di generasi pembaruan ini adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Ini nama yang sangat familiar di telinga kita kan ya. Atau kita sering menyebutnya Abdul Qadir Al-Jailani. Ini beliau dari negeri Jilan ya. Kemudian sempat ke Baghdad dan besar kemungkinan bertemu dengan Al-Ghazali. Jadi Abdul Qadir ini bertemu dengan Ghazali di Baghdad di usia 17 tahun. Abdul Qadir Jalani di usia 17 tahunnya itu baru Al-Ghazali wafat. Dan sepenuhnya pemikiran-pemikiran Al-Ghazali itu merasuk ke dalam benak Abdul Qadir Al-Jailani. Kitabnya yang bernama Al-Gunyah di Tolibi Torikil Haq itu di beberapa babnya itu mensitasi habis dari Ihya Ulumuddin, salah satu topiknya ya. Jadi benar-benar Abdul Qadir ini ya ini ya pembaharu ya, terbarukan lagi melalui madrasah yang diprakarsai oleh Al-Ghazali. Dan yang dilakukan oleh Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lainnya itu bukan hanya menjadi sebuah wacana, tetapi menjadi sebuah gerakan. Gerakan generasi ulama baru. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdul Qadir Jilani setelahnya? Ini berarti sudah generasi yang kedua. Generasi pertama adalah generasinya Abu Hamid Al-Ghazali tadi dengan beberapa ulama yang lain mendirikan madrasah baru, lahirlah generasinya Abdul Qadir Al-Jilani ini. Abdul Qadir Al-Jilani melakukan yang disebut dengan membentuk jaringan. Bisa dibilang organisasi lah ya pada saat itu.
Ada ulama-ulama seperti Abdul Qadir Al-Kilani, ada Abu Madzan Al-Maghribi, ada Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, ada Ibnu Rushd dari Andalus ini. Ada Utsman bin Marzu Al-Quraisy. Ini dari Quraisy berarti ini. Dari ujung barat negeri Muslim, Andalus, sampai ujung timur, itu ada jaringannya. Dan itu dihandle langsung oleh Abdul Qadir Al-Jilani. Luar biasa. Kalau teman-teman mengamati, kalau tidak salah Abdul Qadir Al-Jilani itu punya tingkatan-tingkatan tasawuf ya. Kalau tidak salah, saya kurang paham. Yang kita pahami sekarang menjadi tingkatan-tingkatan tasawuf lah ya. Kan sangat-sangat familiar, populer di bidang ketasawufan juga dikenal hari ini di Indonesia ya. Abdul Qadir Jilani. Itu ternyata tingkatan-tingkatan tasawuf itu adalah tingkatan organisasi pada saat itu. Struktur organisasi. Luar biasa. Dan koordinasinya sangat rapi. Mereka setiap tahun rutin bertemu, berkoordinasi, memanfaatkan momen haji. Jadi ketika haji, seluruh ulama penjuru dunia itu kumpul di Mekah dan mereka melakukan koordinasi di situ. Membahas masalah apa, terupdate, solusi apa yang harus disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan seterusnya. Masalah krusial keumatan dibahas di situ, di jaringan itu. Luar biasa. Nah, dengan praktek perbaikannya ini, muncul lebih banyak lagi madrasah-madrasah yang itu dipembarui lagi dengan kurikulum baru itu tadi. Dan uniknya ada beberapa madrasah-madrasah itu mengakomodir yang disebut dengan potensi dari masyarakat yang ada pada wilayah itu. Ada spesifikasi keahlian tiap madrasah. Contohnya ya, di Irak, daerah Irak itu ada madrasah berdiri, madrasah baru ini yang berdiri, tapi wilayahnya itu bekas atau wilayahnya itu mayoritas para preman. Ya, bahasa kita preman lah ya. Bahasa kita preman yang kabilah kabilah di wilayah itu sering dimanfaatkan oleh elit-elit politik untuk membuat kekacauan, untuk membuat huru-hara ya kayak gitulah, dimanfaatkan oleh elit politik. Tapi ketika madrasah itu muncul, kalau nggak salah di daerah Hakar ya, eh, eh, nama ulamanya Al-Hakari di situ. Ketika madrasah itu muncul, kemudian orang-orang yang itu mantan preman itu ngaji di madrasah itu, tahu nggak lulusannya mereka seperti apa? Ketika mereka lulus itu nanti mereka akan menjadi pasukannya Salahuddin. Tidak hanya pasukan ini ya, pasukan kecilnya saja, sampai komandannya pun juga itu lahir dari madrasah ini. Jadi benar-benar menyucikan jiwa seorang muslimin, bahkan generasi muslimin pada saat itu. Madrasah yang dicetuskan oleh generasi membaharui ini. Nah, dan eh, ada beberapa murid Abdul Qadir yang berperan di sini ya. Ada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ini juga nama yang cukup terkenal. Ibnu Qudamah ini ya Akmadis Al-Maqdisi ya berarti di Baitul Maqdis ya, di Palestina ininya, tempat naungannya. Ada Ibnu Syihab Al-Maqdisi, ini saudaranya Ibnu Qudamah, Ibnu Syihab Al-Maqdisi, kemudian ada Ibnu Najah. Nah, luar biasanya mereka itu dari berbagai mazhab, dari berbagai mazhab. Dari pemuka-pemuka agama itu seperti Ibnu Qudamah itu mazhabnya Hambali. Ibnu Qudamah itu mazhabnya Hambali. Dan dia murid dari Abdul Qadir Al-Jailani yang mazhabnya saya lupa mazhabnya kalau nggak salah. Oh, intinya mereka tuh bisa bekerja sama dengan ulama-ulama mazhab yang lain, mazhab Syafi'i contohnya. Dan ini nggak kebayang bisa terjadi 10-20 tahun yang lalu. Yang semulanya ulama satu mazhab itu bisa bertikai dengan mazhab yang lain, di generasi ini, di generasi Abdul Qadir Al-Jailani dan muridnya itu bisa saling berkolaborasi. Ada sinkronisasi upaya ilmiah dari para ulama di lapangan dan apa yang diperkarsai oleh para ulama itu disambut dengan baik oleh banyak elemen masyarakat sampai ke kesultanan. Mereka rela ya tahu wah ini gerakan bagus dan mereka menerima dan mereka merela ikut ikut ngaji, ikut berguru ke ulama tadi, menimba ilmu, memperbaiki mindset. Salah satunya adalah Kesultanan Zangki yang di yang didirikan oleh Imaduddin Zangki. Imaduddin Zangki ini salah satu anak gubernur dari Halab, Aleppo sekarang di Syria.
Itu punya anak namanya Imaduddin Zangki. Nah, karena Imaduddin Zangki ini berkonflik dengan Damaskus dan dengan beberapa wilayah lainnya, mendirikan kesultanan baru. Dan Kesultanan Zangki ini sungguh sangat kondusif sekali. Apalagi setelah Imaduddin Zangki ini tersentuh dengan gerakan perubahan dari ulama itu tadi. Yang nantinya dilanjutkan oleh anaknya yang namanya Nuruddin Zangki. Dan ini menjadi sebuah benih. Terus berkembang, terus bertumbuh. Di mana semua jajaran ring satu dari Kesultanan ini itu alumni dari madrasah-madrasah baru itu tadi. Itu seakan-akan menjadi kayak orang biasa gitu lah ya. Mereka yang ngaji, yang nyantri, nuntut ilmu, ke Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tadi. Bahkan anaknya Imaduddin Zangki, ya, Nuruddin Zangki, kan nanti kesultanannya beralih ke Nuruddin Zangki. Itu seumur hidup itu nggak tinggal di istana, tinggal di tenda. Karena kan situasinya jihad, tinggal di tenda, yang ngaji-ngaji di tenda, ulamanya pun juga berada di ikut dalam barisan ekspedisi jihad itu nanti. Nah, jadi Imaduddin Zangki menangkap gerakan ini, merubah struktur ininya, kesultanannya, dilanjutkan oleh Nuruddin Zangki, dan muncullah sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu sejak kecil berada di lingkungannya Nuruddin Zangki ini. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa dibilang anak angkat lah ya, atau anak asuhnya dari Nuruddin Zangki. Karena Salahuddin Al-Ayyubi itu dari Kurdi berhijrah karena ada masalah di daerahnya, berhijrah ke Kesultanan Zangki dan diasuh oleh Nuruddin Zangki. Ya itu sudah ikut aktif. Salahuddin ini juga ikut aktif di madrasah ini otomatis sejak kecil. Dan dari sini Salahuddin Ayyubi yang masih muda ini ya sadar bahwa ada beban tanggung jawab yang diembannya untuk menyelesaikan masalah keumatan ini. Ada masalah urgent yang harus diselesaikan di masyarakat itu. Dan Salahuddin muda ini dan kawan-kawannya itu sudah tersadarkan sejak kecil. Sudah mulai berpikir masalah-masalah yang besar, termasuk isu Palestina. Bahkan beban amanah kekhalifahan bahwa di pundak seorang manusia itu ada misi kekhalifahan, artinya misi perbaikan yang itu diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki masyarakat, untuk memperbaiki bumi, memperbaiki dunia. Itu sudah disadarkan oleh atau disadari oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, saat itu di usia belasan banyak apa ya di belasan usia-usia belasan tahun banyak sosok-sosok tidak hanya Salahuddin saja itu yang mengisi posisi-posisi penting di kesultanan. Nah, ini kan pengulangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu paling seneng, paling exciting itu melibatkan anak-anak muda yang sudah disibugho, sudah dicerahkan oleh Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi memang sudah disiapkan. Di ring, tahu kan teman-teman, ring satunya Rasulullah itu kan apa? Al-Asyara Mubasysyrah bil Jannah ya, 10 sahabat ini dijamin masuk surga. Itu kan anak-anak muda semua, anak-anak muda semua. Begitu juga dengan Nuruddin Zangki. Di ring satunya Nuruddin Zangki itu ada Salahuddin Alayubi dan anak-anak muda yang lain. Jadi alurnya ketebak ya. Bisa kita sederhanakan alurnya. Ada Al-Ghazali dan lain-lainnya ya, Al-Hiroshi, Al-Kisai dan seterusnya. Kemudian ada Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian menghasilkan generasi Nuruddin Zangki dan Nuruddin Zangki menghasilkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Polanya kayak gitu. Dan di sini Nuruddin Zangki menerapkan sistem pemerintahan yang mendekati Khulafaur Rasyidin. Sehingga terjadi banyak perubahan di seluruh aspek pemerintahan. Di saat wilayah-wilayah Islam yang lain itu sulit, miskin, kacau, polemik gitu ya. Di wilayah Nuruddin Zangki ini makmur, makmur, kondusif, tenang, nyaman gitu ya. Contohnya ya, contohnya ini salah satu kebijakan dari Nuruddin Zangki. Untuk menggerakkan ekonomi, Nuruddin Zangki melakukan hal yang bagi kita itu ya bagi kita hari ini mustahil dilakukan. Apa? Nuruddin Zangki menghapus pajak, terutama pajak-pajak yang tidak syar'i ya, sebagai pemasukan negara. Gimana ini kalau Indonesia diginiin? Ini anti mainstream sekali gitu ya. Tapi lihat apa hasilnya. Justru dengan memangkas pajak,
orang-orang kaya itu kehidupan ekonominya semakin maju kan ya. Karena nggak ada pungutan ini itu kan. Masyarakat yang berada itu justru berani dan lebih nyaman untuk mengeluarkan hartanya. Untuk berinvestasi di sektor-sektor yang real. Untuk berwakaf itu geliat lagi pada saat itu. Dan peredaran uang ya nggak hanya di elit-elit orang-orang berada saja, tapi seluruh masyarakat merasakan peredaran uang itu. Dari hasil investasi, kan nggak ada pajak, resikonya berkurang. Yang kedua dari hasil wakaf, ini yang luar biasa dari wakaf ini. Itu dari ekonomi. Yang kedua dari segi pendidikan, bahwa Nuruddin Zangki memberikan sebuah kebijakan tidak ada biaya untuk pendidikan. Mau ke madrasah manapun di Kesultanan Zangki dan jaringannya itu tidak dipungut biaya. Bahkan diberi uang, seluruh kebutuhan dipenuhi, tempat tinggal asrama ada, asramanya mewah mirip hotel, ada fasilitas air, disebutkan itu air dingin kalau nggak salah ya. Oh, air panas atau air dingin saya kurang tahu. Pokoknya fasilitasnya wah lah. Dari mana uangnya? Ya dari orang-orang kaya yang mewakafkan itu tadi. Karena mereka orang kayanya sudah tahu ini bisa, ya orang kayanya sudah ngaji, ya satu. Yang kedua juga bebas risiko dalam mengelola hartanya, ya wakafnya di mana-mana. Salah satunya ke pendidikan tadi. Seorang musafir yang mencari ilmu, ya musafir lah ya, musafir terutama yang mencari ilmu, itu tidak hanya tempat tinggalnya yang gratis, makanan yang gratis, enggak, tapi juga kendaraannya. Jika orang-orang ini melakukan sebuah perjalanan menuntut ilmu, salah satunya ya, itu bawa kendaraan agar bisa perjalanannya itu lebih mudah, perjalanannya itu lebih apa ya, lebih cepat. Itu kalau kendaraannya capek, kan kendaraannya kalau nggak kuda unta ya. Itu ada sebuah kayak rest area, pit stop gitu ya. Bisa ditukarkan dengan kendaraan yang baru, gratis. Jadi kudanya kuda baru, untanya unta baru akan lebih mudah dan lebih cepat dalam perjalanan mencari ilmu itu tadi. Jadi kalau kita gitu ya, mungkin dari Surabaya ke Jakarta gitu ya, naik Avanza, ternyata di Semarang sudah mulai panas gitu, wah, bisa ganti Innova. Kan lumayan. Terjadi pada saat zaman itu. Jadi bisa dibilang di Syam atau Syria ya, Syria hari ini kan wilayah kekuasaannya Nuruddin Zangki, itu bisa dibilang bahwa Syria ini atau Syam ini adalah surganya para penuntut ilmu. Ulama kumpul di situ, fasilitasnya juga sangat nomor satu. Padahal Syam itu sedang konflik, sedang perang. Masih ada pasukan salib di Palestina. Tempat yang paling berisiko tinggi dalam hal keselamatan, karena ada perang di sana, ternyata adalah tempat yang paling nyaman untuk menuntut ilmu. Dan itu didokumentasikan oleh para sejarawan-sejarawan ulama-ulama seperti Ibnu Jubair, Ibnu Battuta itu menuliskan di kitab-kitab rilahannya itu yaitu kalau ingin menuntut ilmu pada saat inilah jangan kemana-mana ke Syam. Padahal di situ sedang perang. Dahsyat. Dan kehidupan sosial kemasyarakatnya sangat-sangat kondusif, sangat-sangat maju. Nah, dari perubahan tingkat sosial ini ya, mulai dari elitnya sampai masyarakat, sudah siap, sudah kondusif, barulah Nuruddin Zangki berpikir untuk mengatasi tentara salib di Palestina. Saatnya menggedor gerbang Palestina. Nah, ini saya mungkin cerita aja singkat ya, karena waktunya sedikit. Sebenarnya Nuruddin Zangki itu sudah berkali-kali ya, nggak hanya sekali ya, berkali-kali mencoba untuk memasuki Palestina, tapi gagal. Dan salah satu faktor utama kegagalan Nuruddin Zangki itu adalah keberadaan Mesir yang masih dikuasai oleh Syiah, dinasti Fatimiyah tadi, Ismailiyah. Sudah berkali-kali masuk. Mesir pun juga gagal. Yang itu komandannya kalau nggak salah Ashaduddin Sirko dengan asistennya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Berkali-kali coba masuk Mesir dulu ternyata juga gagal. Nah, ternyata melewatkan satu hal apa? Nasihat para ulama. Ada ulama yang bernama Ibnu Najah di situ, muridnya Abdul Qadir Al-Jilani, salah satunya Ibnu Najah, tadi ada di slide sebelumnya, itu memberikan pesan kepada Salahuddin, jangan masuk Mesir dulu. Tunggu sekitar beberapa tahun, sekitar 1 atau 2 tahun, biarkan kami, para ulama yang bekerja dulu di grassroots untuk mensunnikan masyarakatnya. Nah, setelah kondusif,
Barulah nanti menurut sesuai dengan instruksi para ulama tadi silakan masuk ke Mesir. Ya, secara politik militer Salahuddin masuk, secara keilmuan di Grassroots Ibnu Najah dan jaringannya dan kawan-kawan para ulama itu masuk mensunnikan. Bayangin apa enggak yang disunnikan enggak hanya sekedar sekedar masyarakat saja. Al-Azhar saja. Al-Azhar itu kan yang mendirikan Syiah kan ya. Al-Azhar itu kan didirikan di dinasti Fatimiyah ini. Yang semula Syiah itu berhasil disunnihkan oleh ulama-ulama tadi. Kolaborasi dari politik, sosial, keulamaan ini sangat luar biasa. Nah, setelah kondusif Mesir, masuklah Salahuddin. Salahuddin masuk di mana nanti ya sebenarnya waktu masuk masih Asaduddin Sirku ya itu pamannya Salahuddin. Tapi ketika beberapa waktu kemudian Asaduddin ini wafat digantikan Salahuddin. Nah, Salahuddin sebagai panglima gubernur di Mesir berhasil mengompeni Mesir secara politik, secara militer, bahkan secara sosial masyarakatan Syiah sudah habis. Sudah diatasi oleh murid-muridnya Abdul Qadir Al-Jilani tadi. Mesir sudah dikuasai, sedangkan di Syam, di Suriah, Nuruddin Zangki pun juga mengopeni. Dan Nuruddin Zangki di Syam, di Syria, itu sudah ngukur, ini sudah satu atau dua kali gebrakan, sudah bisa tumbang pasukan salib. Bahkan Nuruddin Zangki itu sudah membuat mimbar yang digunakan nanti sebagai apa ya untuk menyampaikan pidato kemenangan yang nanti akan diletakkan di Masjidil Aqsa. Sudah buat itu, sudah yakin betul Nuruddin Zangki sudah perhitungan dengan detail kita menang. Padahal belum invasi ke ini ya, ke pasukan salib. Tapi sudah bisa mengukur kita akan menang. Makanya Nuruddin Zangki pede buat mimbar. Tapi Nuruddin Zangki keburu wafat. Belum sempat untuk melihat kemenangan itu di satu dua tahap setelahnya Nuruddin Zangki wafat dan digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di posisi sebagai sultan. Nah, sudah menguasai dua sayap penting. Suriah sudah terkendalikan, kondusif sejak lama. Mesir juga sudah terkondisikan. Otomatis tentara salib itu tidak bisa mensuplai logistik dan pasukan dari Eropa karena Mesir sudah dikondusifkan ya oleh Salahuddin sebagai akses utamanya sudah tertutup dan benar satu dua kali gebrakan terutama di Hittin ya di wilayah Palestina di Hittin Salahuddin Ayyubi menang secara gemilang dan terakhir masuk ke Baitul Maqdis Salahuddin Ayyubi pun bisa kembali menang dan merebut kembali Masjidil Aqsa. Lihat ini ya eh, mirip polanya. Ini kita kalau bicara sejarah itu berbicara pola. Polanya mirip yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menaklukkan atau membuka pertama kali Palestina. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu mengkondusifkan Suriah dan Mesir, baru masuk ke Palestina. Tapi beda dengan Umar bin Khattab. Bedanya apa? Umar bin Khattab mengkondusifkan Syam, Suriah dulu, kemudian masuk ke Palestina, kemudian langsung mengkondusifkan Mesir. Tidak lama setelah itu. Sehingga ketika ketiga wilayah ini sudah klop kondusifnya, wilayahnya aman, tentram. Kita tidak akan pernah mendengar wilayah Palestina yang itu adalah wilayah yang paling majemuk. Ada banyak tiga setidaknya ya agama di situ ya, ada Nasrani, Yahudi, Islam terutama mayoritas di situ. Ketika di bawah kepemimpinan Muslim, entah itu Umar bin Khattab maupun Salahuddin Al-Ayyubi, itu kita tidak pernah mendengar ada konflik di sana. Konflik itu terjadi ketika ya kita tahulah yang sekarang ini ada negeri-negeri atau misi-misi dari unsur agama lain yang mencoba untuk mencaplok. Tapi selama di wilayah keislaman tidak ada. Dari Salahuddin Alayubi sekarang ini yang sekarang kita bahas sampai nanti akhir Turki Utsmani yang menjadi cikal bakalnya negara Israel nanti karena menang perang dunia ya. Itu tidak kita dengar ada konflik di situ. Karena di bawah kepemimpinan Islam. Oke. Selanjutnya ini secara data tahun ya 492 Hijriah itu pasukan salib menguasai Palestina. Terjadi pembantaian besar-besaran tadi. Kemudian di berapa tahun ini ya? Hampir 70 apa lebih ya, lebih dari 70 tahun.
72 tahun, 72 tahun Muslimin menguasai Mesir. Dan 5 tahun setelahnya, 569 Hijriah, Muslimin merebut kembali Palestina. Jadi kalau mau diukur membutuhkan waktu 77 atau hampir 80 tahun untuk merebut Palestina. Ya kalau orang kita sekarang kan suka cocok logi ya. Palestina itu dijajah Israel berdiri tahun 48. Ya enggak? 48, kemudian kalau 1947 48 ya. Kalau ditambah 80 itu kan 2027 atau 2028. Ya, sebentar lagi. Kalau mau cocok lagi ya, tapi itu tidak kita sarankan. Ya bisa jadi ini menjadi sebuah alasan kenapa Israel itu hari ini sekarang ini habis-habisan. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu mungkin bisa menghabisi Palestina. Makanya Israel benar-benar habis-habisan kelihatannya hari ini. Karena Israel sudah kelihatannya menghitung ini. Karena sudah menghitung bahwa kekuatan Islam itu kalau nggak diluluhlantakkan sekarang di Gaza dan Palestina secara umum, kita tidak akan lagi punya kesempatan karena sebentar lagi mungkin kebangkitan dari Islam itu akan hadir. Tapi itu tadi itu masalah cocok logi ya, tidak disarankan lah kalau sejarawan itu tidak berkaitan dengan angka, tapi berkaitan dengan pola. Bahwa seorang sosok Salahuddin itu sendirian itu tidak akan pernah bisa membangkitkan generasi yang rusak, generasi yang sakit, sekarat, enggak. Tetapi sosok Salahuddin itu bisa terlahir dari generasi yang telah siap. Kecemerlangan Salahuddin sebagai seorang juru bicara, kegemilangan Salahuddin sebagai seorang juru bicara, itu merupakan hasil dari upaya perbaikan. Perpaduan dari berbagai macam aspek keilmuan, keulamaan, kepemimpinan sejak zaman Al-Ghazali tadi beralih ke Abdul Qadir Al-Jilani, beralih ke Nuruddin Sangki, baru lahir Salahuddin Al-Ayyubi. Dan setiap langkah detail dari Salahuddin Al-Ayyubi dalam menaklukkan atau membebaskan Palestina itu tidak lepas dari masukan para ulama. Setiap saat rajin atau mungkin rutin lah ya, Salahuddin itu berkonsultasi kepada Ibnu Qudama, kepada Ibnu Najah tadi dalam penaklukan Mesir. Jadi umarok dan ulama itu benar-benar manis kolaborasinya pada saat itu. Yang terakhir, ulama sebagai titik awal untuk memurnikan paradigma dalam kita berkehidupan. Dalam hal ini agama Islam ya. Kita harus apa ya? Ya sadar kita sedang sakit atau kita sedang sehat atau kita sedang sekarat bahkan. Dan itu bisa dipotretnya dari sudut pandang keilmuan. Dan dengan nilai-nilai Islam saja sebenarnya sudah cukup untuk bisa mendiagnosis dan memberikan terapi yang komprehensif lah ya. eh Salahuddin Alayubi yang sebelumnya itu bukan apa-apa ya, imigran, bukan imigran ya, maksudnya kan ya dari keturunan biasa-biasa saja, tapi terkena dampak dari perubahan generasi ini tadi, pendidikan ini tadi, menjadi sosok yang sangat disegani luar biasa, bahkan oleh musuh-musuhnya. Salahuddin, seperti saya bilang tadi, Salahuddin itu sangat disegani orang-orang Barat. Jarang ada cerita-cerita dari Barat yang itu menegatifkan Salahuddin. Bahkan di film yang terkenal ya, Kingdom of Heaven ya kalau nggak salah ya. Ya, Kingdom of Heaven itu kan sutradaranya tidak apa ya, ya menceritakan Salahuddin apa adanya. Yang itu tidak membunuh, tidak membantai. Kan kaum muslimin menaklukkan Palestina, membuka Palestina itu dengan jalan peperangan kan ya. Beda dengan Umar. Umar itu membuka Palestina dengan jalan damai karena menyerah penduduk Palestinanya. Sedangkan kalau Salahuddin itu jalan peperangan. Dalam aturan internasional peperangan itu berhak menghabisi lawan-lawannya, itu berhak. Menghancurkan gereja itu boleh sah secara hukum internasional karena menang secara peperangan. Tapi tidak dilakukan oleh Salahuddin. Salahuddin justru menegakkan Al-Uhdah Al-Umari yang itu diperakarsai oleh Umar bin Khattab dulu. Tidak menghancurkan gereja, tidak menurunkan salib, tidak membunuh, memaksakan masuk agama Islam. Enggak. Semuanya boleh hidup di Palestina. Yang mau keluar silahkan keluar dari Palestina. Kalau nggak mau, akan kita antar sampai tempat tujuan dengan selamat. Luar biasa. Dan ini sangat disegani. Dan sosok Salahuddin ini terlahir dari yaitu tadi generasi pembaru
Yang kedua, nah madrasah ya, atau ya bahasa kita sekolah ya, sebagai instrumen yang utama. Jadi sebenarnya madrasah ini hanya instrumen aja lah. Yang paling penting adalah keulamaannya itu tadi, gurunya itu tadi, instrumennya. Dan jaringan dan kolektivitasan dalam perbaikan. Perbaikan tidak bisa sendiri, perbaikan itu harus kolektif. Makanya di sini luar biasa, kolaborasinya sungguh luar biasa. Nuruddin Zangki itu mazhabnya Hanafi, tapi Salahuddin Alayubi itu mazhabnya Syafi'i. Ibnu Qudama, Ibnu Qudama, Ibnu Qudama Al-Maqdisi itu mazhabnya Hambali, padahal Ibnu Qudama ini gurunya ya ini, murid-muridnya ya gurunya Nuruddin Zangki sama Salahuddin Alayubi, bisa berkolaborasi. Al-Ghazali, Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, Abdul Qadir Al-Jilani itu mazhabnya Hambali. Nggak ada masalah, perbedaan, nggak masalah. Tapi yang penting visinya sama untuk dalam perbaikan. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dari pemimpin dan ulama pada saat itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama ya. Apa yang dilakukan oleh para generasi-generasi terdahulu ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh generasi-generasi sebelumnya, para nabi dan rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membutuhkan waktu 23 tahun untuk bisa merubah jazirah Arab. Itu sungguh sangat fenomenal waktunya. Tapi ada waktu, ada proses 23 tahun. Tapi Rasulullah SAW tidak menyaksikan bagaimana dunia yang itu dikuasai oleh dua imperium ya, Roma dan Persia itu masuk ke dalam wilayah Islam. Itu Rasulullah tidak melihat. Itu karena terjadi 7 atau 10 tahun setelah Rasulullah wafat. Tapi Rasulullah sudah memulainya dan ada proses di situ. Begitu juga dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa membutuhkan waktu 40 tahun untuk menyiapkan generasi Bani Israel yang rusak itu ya, yang bobrok itu ya, yang sudah diselamatkan dari Firaun, disuruh masuk ke Palestina nggak mau, bahkan nyuruh Nabi Musa berangkat sendirian, itu dibawa oleh Allah di lembah Teh, dikader di situ, digembleng oleh Nabi Musa di situ selama 40 tahun sampai lahir generasi baru dengan pemimpin yang baru karena Nabi Musa sudah wafat, yaitu Yusha bin Nun. Dengan kepemimpinan Yusha bin Nun ini, dengan generasi yang baru ini, bisa menaklukkan Palestina. Jadi jangan pernah mengira ketika kita menanam benih, kita bisa menikmati hasilnya. Belum tentu. Ketika kita menanam benih, ya sudah, kita fokus atas apa yang kita tanam, prosesnya. Nanti urusan hasil itu nanti yang sunatullah yang akan bekerja dan Allah yang akan mentakdirkan. Itu mungkin sedikit pesan terakhir dari apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Dokter Agung. Monggo Dokter. Masya Allah. Maturun, jazakallah khair, Ustaz, atas pencerahan yang sangat mencerahkan kalau terutama bagi saya pribadi dari pembelajaran sejarah eh, Salahuddin Al-Ayyubi pada pagi hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan di kolom chat Dr. Faisal dari Dr. Eko. Assalamualaikum. Sungguh luar biasa ketika masyarakat dan pemerintah dan ulama berpegang teguh dengan Islam. Bagaimana cara kita kembali kepada kondisi yang indah itu, Ustadz? Problema kita saat ini akarnya lemahnya pemahaman dan komitmen kepada Islam. Tapi kondisi ini diperparah dengan kondisi lain, yaitu mulai pendidikan, sosial, pemerintahan, hingga banyak yang bingung bagaimana memperbaiki umat pada saat ini. Monggo, Ustaz. Ya, ini jawabannya lebih sulit daripada pertanyaannya. Bisa satu satu tesis sendiri nih untuk menjawab pertanyaan ini. Karena memang permasalahannya yang kompleks sekali ya. Ya kalau bisa dilihat sih kompleksitasnya mirip lah dengan apa yang terjadi di generasi Salahuddin Alayubi dulu kan ya. Tadi sudah kita ungkapkan fakta-faktanya, nggak kebayang lah satu mazhab dengan mazhab yang lain itu berperang, berkonflik gitu. Dan memang faktor ulama di sini sangat berpegang, sangat berkali-kali tadi juga di beberapa slide sudah kita bahas, sangat
sangat apa ya, fundamen lah bahasa saya, sangat berprinsip sekali peran para ulama. Karena ulama ini yang akan menentukan baik buruknya pemerintahan, dan pemerintahan itu pun nanti akan mencerminkan baik buruknya dari sebuah masyarakat. Dan begitu adalah sebuah lingkaran ya, saling memperbaiki. Yang satu rusak akan rusak semuanya, yang ketika satu baik pun bisa baik semuanya. Kalau ditanya bagaimana caranya kita kembali kepada kondisi yang indah itu, ya mungkin itu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Al-Ghazali dulu gitu ya. Bagaimana caranya dulu, Al-Ghazali ini tanya dalam dirinya ya, refleksi dirinya itu gimana caranya mengembalikan kondisi ini seperti kondisi Khulafaur Rasyidin barangkali seperti itu. Sehingga itu yang memutuskan Al-Ghazali untuk keluar dari institusinya, keluar untuk kemudian membangun, mencari solusi dulu ya, mencari diagnosis akar permasalahannya apa, kemudian mendirikan madrasah baru, mendirikan pemurnian, penjernihan, bukan bukan sesuatu yang baru lah. Ini pemurnian aja yang semulanya rusak, aplikasi dari Quran dan Sunnah itu dimurnikan lagi dan diintegrasikan ke kejiwaan. Makanya lahir Ihya Ulumuddin tadi. Kalau saya boleh saran, Ihya Ulumuddin kan terlalu besar ya. Bukunya Ibnu Qudamah itu bagus. Minhajin Al-Qasidin ya. Itu bukunya bagus. Bagaimana itu menjadi ikhtisar ya, mukhtasornya dari Ihya Ulumuddin. Dibuang ininya, hadis-hadis yang dhaif, kemudian lebih ringkas, ringan untuk kita baca, itu bagus untuk kita kita gali. Itu ide-idenya Al-Ghazali ada di situ semua. Jadi sekali lagi bagaimana cara kita kembali kepada kondisi yang indah itu, ya benar pemikiran gitu. Mindset sebagai seorang insan Islam itu harus kita eh, sesuaikan dengan bagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Eh, ada tiga di buku ini ya, di buku Model Kebaikan Umat Islam karya Majid Irsan Al-Kilani ini disebutkan ada tiga unsur dalam masyarakat itu. Yang pertama adalah pemikiran, yang kedua adalah ketokohan, yang ketiga adalah materi. Nah, kalau mat- kalau pemikiran ini dijadikan sebuah inti dari sebuah nafas kehidupan, pemikiran yang itu sudah terisibuh ajaran-ajaran nilai Islam yang murni, sedangkan ketokohan serta apa ini tadi ke materi itu berada di pinggirannya, itu menjadi bisa dikatakan itu adalah masyarakat yang sehat. Jadi yang ditonjolkan adalah pemikirannya, keilmuannya, terlepas dari siapa orang itu dan terlepas dari motif keduniawian, terlepas dari benar-benar keilmuannya itu yang dijadikan inti dari pemikiran. Itu adalah masyarakat yang sehat. Tapi kalau yang menjadi inti dari proses kehidupan itu adalah ketokohan, mengagungkan seorang tokoh secara berlebihan, sedangkan keilmuan serta materi itu yang mengikuti, itu bisa didiagnosis itu masyarakat yang sakit. Dan parahnya ketika materi itu yang dijadikan sumbu, sementara ketokohan dan keilmuan itu mengikuti materi, itu adalah masyarakat yang sekarat. Ya, koma lah bahasa kita. Jadi kelemahan kita mungkin di pemikiran ya. Artinya kita ya jauh dari pemikiran nilai-nilai Islam. Kalaupun kita memikirkan nilai-nilai Islam, mungkin jauh dari apa yang seharusnya dikehendaki oleh Rasulullah SAW dan para salafus soleh ya. Makanya belajar sirah, belajar sirah Nabawiyah, belajar sirah sahabat itu kok saya tertarik membuka-buka itu karena memang mencoba untuk mengambil frame berpikir yang seharusnya seperti apa gitu. Quran dan Sunnah itu seharusnya berjalan seperti apa. Itu kan kita harus memotretnya dari kehidupan Rasulullah dan orang-orang soleh terdahulu yang mereka sukses menjalaninya. Menurut saya Ustaz. Ya, jadi kondisinya sangat kompleks. Jadi mulai dari pendidikan ya, ya bahasa syari'inya tarbiyah ya, pendidikan. Jadi itu harus di menjadi menjadi utama dan pertama itu. Baru nanti mengambil segmen-segmen yang lainnya. Allah taala. Gimana menurut saya Ustaz? Berarti mungkin Oke. dari hal ini kalau kita memiliki generasi penerus ya, punya anak atau cucu, gitu, berarti itu suatu fardu kifayah untuk kita untuk
me, apa, menjadikan anak kita ulama gitu ya, Ustaz. Atau begitu karena kan Heeh. kita, kalau kita ya dalam kehidupan saat ini kan kita mikirnya, oh ya anak kita kuliah di mana begitu ya, yang kita Betul, betul. fokusnya ke ilmu ilmu apa Ilmu ya, ini ya ilmu dunia ya. sainsnya Ya, ya, ilmu 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 ya, masyarakat ilmu alat, nggih. ya, sedangkan untuk menjadikan anak-anak kita sebagai benar-benar ulama yang seperti yang tadi, wallah alam apakah bisa ada generasi Imam Al-Ghazali yang selanjutnya pada anak-anak Ya, kita atau cucu kita, kita nggak tahu apakah itu bisa terjadi. Berarti ya. kan kita sebagai orang tua harus punya niatan minimal ya untuk hal. Ya, betul sekali Dokter Agung, saya sepakat. Jadi kelihatannya anak nggak bisa satu ya. Anak nggak bisa satu atau sedikit ya. Atau child free itu kelihatannya nggak sesuai dengan sunatullah ya. Karena kita tidak bisa mengarahkan atau memberikan pilihan yang bervariasi kepada anak-anak kita. Kalau ada anak-anak kita yang mungkin eh, kecenderungan ke ilmu syar'i itu bagus, sangat bagus sekali ya, kita arahkan sesuai dengan jalan yang tepat. Tetapi kalau tidak pun dia juga nggak masalah. Gitu. Artinya mau jadi apapun itu, asalkan itu bagian dari sunatullah perubahan itu tadi. Kita tahu Salahuddin itu kan dikelilingi oleh orang-orang, kalau kita mengaca di kasus ini ya. Salahuddin Alayubi itu kan selain ada ulama di situ, tapi kan juga ada komandannya, ada pasukannya. Itu kan mereka semua memiliki kapasitas fisik militer yang di atas rata-rata. Mereka ahli di bidang kemiliteran. Contohnya kayak gitu. Kalau nggak ada mereka yang ahli di bidang militeran, dia kesusahan juga kan Salahuddin Alayubi. Itu artinya, apalagi tadi madrasah-madrasah di beberapa wilayah itu menampung kecenderungan ini ya, potensi dari wilayah itu apa. Ya kalau berbicara generasi ke anak, ya mungkin kita bisa memotret anak-anak kita potensinya di mana. Itu bisa kita kapitasi, tetapi primernya ya, mindset keislaman, pemikirannya itu harus kita uh, kawal juga gitu ya. Ya kita juga belajar, sambil belajar kita juga bisa memberikan ya sesuatu yang berat ya. Kalau ngomong kan gampang banget, ngelakuinnya itu yang luar biasa sulit. Tapi itu dari sunatullah perubahan tadi kelihatannya butuh sih ya satu dua dari anak kita ya, setidaknya menjadi ulama. Masya Allah, yang luar biasa. Kalau anaknya delapan ya, jangan tujuh, tujuhnya jadi dokter gitu ya. Satu ulama lah ya, apa kan ya. Tujuh dokter, satu ulama. Wah, talam itu inilah sederhana kayak gitu. Menurut sangat Ustaz. Ini ada di kolom chat dari Mas Raditya Arsyad Ki. Ada 4 poin. Yang pertama, kenapa Salahuddin tidak lewat jalur lain selain dari Mesir untuk menguasai Palestina? Dan yang kedua, setelah Al-Ghazali bikin buku kritik batiniyah, apa yang terjadi pada kaum Syiah? Hmm. Kemudian yang ketiga, apakah dijawab dulu, Ustaz? Ya, yang pertama dulu mungkin ya. Ini Kenapa Bang. Salahuddin nggak lewat jalur lain selain Mesir untuk menguasai Dan ini sudah jangan dicoba ya dari Salahuddin melewati jalur langsung ke Palestina, betul, betul. namun banyak Nuruddin Zangki, gagal. ya Nuruddin Dan Zangki yang Nurul nyoba. Zaki. Oke. Tapi karena Mesir itu menjadi jalur utama suplai pasukan salib dan logistik, jadi nggak habis-habis ininya perlawanannya. Dan juga dari tataran masyarakatnya juga masih belum siap, belum didukung. Dan itu ya dari mana lagi? Nggak ada lagi kan? Wilayah Eropa belum tertaklukkan kan ya? Mana? Asia kecil, kemudian apa wilayah laut itu kan juga masih masih dikuasai oleh Kristen juga kan. Di yang bisa diakses ya Mesir sama Syria. Dan itu mungkin bisa mungkin ya ulama pada saat itu membaca apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab juga ya Allah Ta'ala. Ya idenya sudah dicoba sih, dicoba tapi ternyata gagal dan Mesir pun juga awalnya gagal. Tapi ternyata berdasarkan saran dari ulama, kerja bareng pada saat itu akhirnya berhasil selama 7 tahun. Yang kedua, setelah Ghazali bikin buku kritik batiniyah, apa yang terjadi pada kaum Syiah?
jadi yang dilakukan oleh Al-Ghazali ini untuk internal kaum muslimin. Buku-bukunya itu, kitab-kitabnya itu diajarkan di madrasahnya, kemudian disebarkan ke masyarakat, dibagikan ke para pemimpin-pemimpin kesultanan-sultanannya untuk dijadikan pegangan, dan itu untuk keinternal karena memang kebatiniahan pada saat itu, kesyiaan itu tuh sangat merajalela sekali, sangat merajalela sekali. Jadi bahkan di internal kaum muslimin pun ya banyak yang kepengaruh ya. Oleh karenanya eh, pasca Al-Ghazali itu dijadikan kurikulum, dan kemudian secara dinasti, secara keinstitusi kenegaraannya ya nanti dibumi sama Salahuddin. Tetap dalam iringan para ulama juga ya. Ya, Jadi habis. Salahuddin Alayubi itu habis semua dinasti Fatimiyah, nggak ada. Al-Azhar aja yang semulanya Syiah jadi Sunni bahkan sampai detik ini. saya juga baru tahu kalau Al-Azhar didirikan oleh Syiah. Iya, di Ya. di Kalau Wikipedia ada kok. Saya lupa baik. apa dinasti Ismailiyah, Fatimiyah. Itu Syiah. Kemudian Kenapa tahu yang juga ketiga kalau ya? Oh ya, kalau Ghazali sebagai rektor ya, jadi mungkin kita harus jadi rektor bisa. Madrasah Nizomiyah itu yang paling bonafit ya. Kalau di Andalus itu yang paling besar itu Cordoba ya, madrasah di Cordoba, di Masjid Cordoba. Kalau di timur mercusuarnya Nizomiyah ini. Ya salah satu guru besar lah ya, Al-Ghazali, tapi yang paling berpengaruh. Tidak tahu Iya. namanya rektor atau bukan, wallah alam, tapi yang jelas orang nomor satunya. Dan pertanyaan yang ketiga ini, kenapa daerah yang dikuasai Salahuddin secara kepemimpinan ini kokoh bisa hancur karena Turki Utsmani kalah? Ini tahun berapa ya Turki Utsmani kalah? Eh ini ini range waktunya panjang ya. Artinya Salahuddin itu menaklukkan Mesir dari Syiah, tapi eh, Turki Utsmani kalah itu kapan? Berarti akhir Perang Dunia ya berarti ya. Itu kan range-nya sangat Oh, besar sekali. Tapi intinya apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini, apa yang kita bahas ini ya, itu adalah sunatullah kebangkitan. Sunatullah kebangkitan. Tapi ada yang namanya sunatullah keterpurukan, sunatullah kejatuhan. Nanti kapan-kapan kalau ada waktunya saya sudah nyetor judul ke Dokter Agung bahas tentang Andalus. Andalus itu luar biasa, ya. 800 tahun bahkan berdiri di situ. Tapi sekarang ada sisanya nggak? Nggak ada. Spanyol ini negara Kristen Katolik semua. Itu karena apa? Karena ada sunatullah keruntuhan di sana yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, orang-orang Andalus di Spanyol. Jadi kalau ditanya kenapa kok mungkin nanti Mesir bisa jatuh atau bisa runtuh, ya itu nanti di era yang setelahnya ya, era setelahnya di mana masyarakatnya ya kembali lagi melakukan yang namanya sunatullah keruntuhan gitu. Itu secara sederhana. Kalau mau dijabarin ya panjang banget, saya juga nggak begitu apa ya detail juga pemahamannya tentang sampai ke titik Turki Utsmani ini. Tapi yang jelas seperti itu. Ada sunatullah kebangkitan, ada sunatullah keruntuhan. baik. Kemudian yang keempat, tadi yang disampaikan oleh Dr. Faisal bahwa kalau kita sebuah masyarakat yang mendewa-dewakan suatu tokoh saja Oh itu ya. merupakan masyarakat yang sakit ya, yang kemudian tokoh kemudian diikuti oleh sistem masyarakat gitu ya. Padahal pada zaman awal Islam Rasulullah diagungkan, malah Islam itu masa yang paling baik. Termasuk juga ketika di Khulafaur Rasyidin ya, mungkin sosok itu sangat berpengaruh ya. Artinya Ya. eh, sosok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan sangat berpengaruh. Bagaimana Ustaz? Turun. eh ini bagus pertanyaannya. Jadi kan ketokohan ya betul ya. Rasulullah SAW tokoh luar biasa. Nanti Khulafaur Rasyidin juga orang-orang penting tokoh. Tetapi yang harus kita tidak boleh melewatinya adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang diteruskan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apa yang itu dikembangkan di situ. Budaya apa yang dijalankan. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW itu menghadapi masyarakat.
jahiliyah, ya enggak? Dan yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah terhadap apa, kemerosotan masyarakat jahiliyah itu adalah apa yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu, yaitu terkait tentang ilmu al-alaq ya. Iqra, disuruh baca gitu ya. Bukan disuruh menghormati aku dulu gitu ya sebagai rasul. Enggak, tapi di brand, bukan brainwash lah apa ya. Dimurnikan lah, dimurnikan sesuai dengan fitrahnya oleh Islam, pemikirannya gitu. Baru setelah itu baru nih masuk nilai-nilai ajaran Islam yang lain. Jadi selama 13 tahun itu kan kurikulum Mekah itu kan menyeting keimanan. Tapi setelah itu baru Rasulullah membangun membangun masyarakat di Madinah dengan berbagai macam syariat yang sudah ada, muncul ketokohan yang lebih penting di situ masalah konsep kepemimpinan. Baru kepemimpinan Rasulullah di situ lebih mengakar. Karena apa? Karena pondasi pemikirannya sudah settle selama 13 tahun kurikulum di Mekah. Itu sekelumit yang saya pahami ya ketika membaca sirah. Jadi yang dilantunkan oleh Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah itu, ya Rasulullah nanti akan menjadi seorang tokoh, tetapi pertama kali yang beliau lakukan adalah ya ini merubah paradigma jahiliyah menjadi paradigma risalah. Sehingga nanti ketika Rasulullah tidak ada, Khulafaur Rasyidin juga nggak ada, tetapi pemikirannya itu masih ada, kan masih bisa diulangi sampai sampai kapanpun. Diulangi Al-Ghazali, Baik, diulangi juga oleh nanti kalau di Andalus itu eh, ulama-ulama Andalus generasi Al-Murabitun nanti yang mencoba untuk menjaga Andalus itu juga diulangi oleh mereka, diulangi oleh Turki Utsmani dan seterusnya. Jadi eh, kemurnian pemikirannya sini yang ditekankan. Wallahu taala alam. Mohon maaf kalau saya kurang paham. baik. Jadi kembali ke pertama adalah ilmu. Oke. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Dr. Eko. Mungkin terakhir, guys. Punten, ini waktunya sudah sangat melebihi jam yang kita sepakati. Seingat saya, baik Al-Ghazali maupun muridnya Al-Ghazali, mazhabnya bukan Syafi'i, tapi kok bisa diterima luas di Indonesia. Seperti yang kita tahu mungkin, ya, Iya betul. ini sangat diterima. Tadi Ustadz menyampaikan Al-Ghazali termasuk mazhab Syafi'i, ya? Al-Ghazali kalau tidak salah Syafi'i, tapi Abdul Qadir Al-Jilaninya yang Qadir Hambali. Jilani, Ya. Hambali. Ya itu dia, saya juga kurang paham ya kenapa ya. Mungkin ya itu cerdasnya para ulama pada saat itu yang bisa membawa dengan masyarakat pada umumnya ya. Ini kan nanti akan terkait sama sejarah Islam masuk Indonesia yang jelas lah ya. Dari mana dulu? Dari kalau nggak salah kan dari ulama-ulama dari negeri apa namanya? Banyak kan ya, banyak teorinya juga ya sejarah masuk Islam ke Indonesia. Itu kan tergantung mazhab mereka juga apa yang mereka bawa. Nanti kan juga akan beririsan dengan mana-mana juga yang datang ke Nusantara pada saat itu dengan mazhab yang lain. Tapi pada intinya mazhab ini menarik kalau saya potret. Maksudnya kalau kita bahas itu sebenarnya menarik mazhab ini. Mazhab ini kan bukan produk yang itu hanya sekedar menghasilkan fatwa saja katanya. Mazhab itu. Mazhab ini fatwanya A, mazhab ini fatwanya B. Oh beda selesai. Enggak. Mazhab ini berurusan dengan metodologi. Kalau teman-teman yang berkaitan dengan penelitian kan tahu kan kuantitatif, kualitatif, metodologi kan kadang-kadang sangat bertabrakan sekali, kadang-kadang bisa terintegrasikan dan lain sebagainya. Mazhab itu seperti itu, metodologi, perbedaan metodologi. Dan metodologi mazhab Syafi'i contohnya ya, itu seidentik atau mungkin serasi dengan kondisi tatanan masyarakat di Indonesia. Mungkin seperti itu. Makanya sangat berkembang metodologinya, bukan fatwanya. Nah, bagaimana Abu Qadir Jilani ini bisa masuk? Contohnya ya, yang itu mazhab Hambali, mungkin ya sekali lagi bukan fatwanya, metodologi pemikiran dari mazhab Hambali ini yang dibawa atau diprakarsai oleh salah satunya Abdul Qadir Jilani ini beberapa unsur cocok dengan negeri kita. Beberapa unsur. Jadi nggak semuanya. Bahkan kita tahu mazhab Syafi'i itu contohnya tetap nama-nama mazhab Syafi'i, tapi ulamanya ada saja yang berbeda kan. Tapi metodologinya sama. Metodologinya sama. Ini nih ya Ustadz yang lebih kompeten lah yang bisa menjelaskan tentang metodologi ini. Tapi yang jelas apa kalau sepahaman saya mazhab itu bukan hanya sekedar
sekedar produk fatwa saja halal haram ini boleh ini nggak boleh, tapi berkaitan dengan metodologi. Dan metodologi Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i itu kelihatannya kok cocok dengan tatanan masyarakat di Indonesia, makanya berkembang luas. Dan beberapa metodologi Hambali pun juga barangkali ada yang cocok, sehingga beberapa saja kan juga nggak luas amat yang mengenal Abdul Qadir Jilani. Hanya sebagian masyarakat saja gitu ya. Tapi cukup familiar kalau Abdul Qadir Jilani di Indonesia. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu Baik, menurut sangat Ustaz. sebagai ini aja wacana saja. Iya, baik, betul sangat Ustaz. Tahu kami sih kalau dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah Nggih, itu eh, apa ini saling menghormati antar mazhab. Jadi artinya betul. eh, antara Hambali, Hanafi, Syafi'i maupun Maliki itu tidak ada yang salah ngaten nggih. Kalau sepemahaman saya ya dari Hmm. guru-guru kami bahwa eh, misalkan mazhab Syafi'i yang batal wudhu ketika bersinggungan, itu orang Indonesia tetap berangkat haji dan bersinggungan ketika tawaf itu harus eh, dalam bahasanya intikal madhab itu berpindah Nggih. madhab yang lain. Iya, iya, Baik, jadi betul. jadi Sangat memang fleksibel. ini sangat sangat tidak harus dipertentangkan gitu. Betul, betul. Menurut saya Ustaz ada Nggih, nggih. pencerahannya gitu. Mungkin karena memang waktu yang sangat terbatas, eh, kita akhiri Silakan. kajian pada pagi hari ini. Mohon untuk berkenan memimpin doa lagi. Ustaz. Turun. Baik, kita awali dengan beristighfar ya. Astagfirullahaladzim. 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 Hamdan wa afini amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا أوزنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا وذرياتنا إنني تبت إليك وإنا من المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر للإخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر لإخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, matur sangat Ustaz atas kesediaan waktu dan pemaparan materinya dan tanya jawab yang cukup apa ini panjang waktu kita dan sangat komprehensif. Matur sangat Oke, sama-sama. hadirin sekalian yang sudah menyempatkan hadir dalam kajian rutin kita. Semoga apa yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita dan semoga pola-pola kemenangan Islam dapat kita ulang kembali pada generasi kita ataupun generasi anak cucu kita insya Allah pada kedepannya insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun sangat